3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin terima kasih dulu nih buat kalian semua yang udah memberikan donasi melalui Saweria atau Super Thanks. Pertama-tama ada Harley, katanya lanjut terus Min sampai kiamat. Siap Harley, thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Zo. Min, mau tanya nih, kok aktor utama gak pernah makan ya? Kuat bener? Tenang aja Zo, dia bisa gak makan tapi tetap kuat kok. Soalnya dia udah kenyang dengan komenan-komenan netizen. Hehehe. Thank you ya Zo buat donasinya. Lanjut lagi. Dengan ini videonya pun berakhir. Ini kata-kata terakhir dari video gue nih. Katanya, jangan dulu berakhir ya uploadnya. Siap, thank you ya. Lanjut lagi ada Immortal Puncak Bogor. Buset, di Bogor udah ada Immortal kayaknya. Katanya, abis Anti-Meta bahas apa Min? Katamu habis bulan ini tamat ceritanya. Sehat terus Min. Abis ini kita akan lanjut di cerita I Have to Be a Monster. Nanti kita selesai dulu sampai mentok. Abis itu kita akan lanjut lagi ke Apocalypse Online sama The Villain Destiny. Berikutnya lagi ada Lazaro. Katanya gabut. Thank you Lazaro buat donasinya. Berikutnya lagi ada Ultri. Doakan Min agar operasiku hari Jumat berjalan dengan lancar. Kalau nggak lancar paling metong, nggak nonton manhwa lagi deh. Sorry nih Ultri, baru dibacain. Soalnya kemarin itu 2 hari libur karena lagi sakit gigi. Ya lebih tepatnya di gusi sih. Tapi gue yakin kok operasinya pasti akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan Ultri pasti akan sehat walafiat. God bless Ultri. Berikutnya lagi ada Pencari Jodoh. Katanya, bro jangan terlalu malam up videonya. Salam pencari jodoh. Thank you pencari jodoh. Diusahakan ya untuk upload gak malam-malam banget. Berikutnya lagi ada Pendekar dari Gua Hantu. Katanya, maaf baru bisa segitu. Nanti kalau udah selesai kultivasinya, saya lebihkan. Thank you Pendekar dari Gua Hantu. Jangan lupa ajak monyetnya nonton juga ya. Berikutnya lagi ada Babang Tamfans. Katanya, lanjut lagi bang. Siap Babang Tamfans. Berikutnya lagi ada anggota Sekte Ledakan Surgawi. Gimana Min? Udah sehat? Udah kok, udah sehatan ini. Makanya udah bisa bikin video. Berikutnya lagi ada Fajar. Katanya, sukses terus buat cerita Strongest Anti-Meta. Thank you Fajar. Berikutnya lagi kita ada Edi Karamel. Katanya, bang mana video barunya? Ini lagi dibuat. Sabar ya Edi Karamel. Thank you buat donasinya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kultivator dari benua bumi sudah datang ke benua Xuanhuang. Di tempat Sukyue, roh pedang sedang bertarung dengan para kultivator. Sukyue memanggil Sistem, cepat tukarkan beberapa ramuan untuk memulihkan kekuatan celestialku. Sistem mengatakan, poin Sukyue sudah habis dalam pertempuran di West Rim. Jadi, untuk saat ini tidak bisa menukarnya dengan ramuan. Sukyue mulai kesal. Gak bisa menukar ramuan? Apa kau mau aku mati di sini? Roh pedang hanya bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Yuxi juga sedang dalam kondisi transformasi. Jika kita tidak bisa melarikan diri kali ini, kita semua akan berakhir. Dengan ini, Sistem memberikan pinjaman hutang lagi kepada Sukyue. Total hutang Sukyue sudah mencapai 3,5 juta poin. Ramuan yang telah ditukarkan oleh Sukyue langsung digunakan oleh Sukyue. Di tengah pertarungan, tiba-tiba orang-orang dari Seven Star datang. Kalian semua,
cepat berhenti. Siapa yang bertarung di sini? Ini adalah kaki gunung Akademi Seven Star dan pertarungan pribadi tidak diizinkan di sini. Pangeran Ming menjawab, aku adalah pangeran negara Ming dan aku punya token Akademi Seven Star. Para penjahat itu membunuh murid dari negara Mingku. Jadi, aku ingin meminta bantuan senior. Patua itu menjawab, oh ternyata token Akademi Seven Star ada di tanganmu. Tenang aja, kami akan melindungimu. Penjahat itu hanya berada di ranah human immortal. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat dia melihat ke arah roh pedang, apa? Itu roh pedang? Ternyata harta karun yang lahir di bawah gunung Akademi Seven Star adalah aura dari roh pedang ini. Segera Sukue memanggil kembali roh pedangnya. Roh pedang, kembalilah. Kalian semua menginginkan roh pedangku. Pergi aja sana makan kotoran. Aku tidak akan memberikannya. Sampah macam apa Akademi Seven Star itu? Mengapa kalian mengejar bau layaknya seekor anjing? Patua itu mulai geram. Dasar bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau berbicara arogan depan kami. Kami adalah 5 penjaga Akademi Seven Star. Jika kau tidak menyerahkan roh pedang itu, maka sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Sukue langsung menendang wajahnya. Kepala itu hancur seketika. Kakak senior, apa-apaan ini? Dia terbunuh oleh bocah human immortal. Sukue berkata, apanya 5 penjaga Akademi Seven Star? Kalian semua ini sampah. Dalam hatinya, kaki Raja Acting akan menghabiskan banyak kekuatan celestial. Dan sekarang, lubang Green Lotus masih belum tertutup. Jadi, aku tidak bisa sering-sering menggunakannya. Jika kalian memang ingin bertarung, aku bisa dengan mudah mengalahkan para kultivator Earth Immortal ini. Seorang lagi menyerang Sukue. Dan dengan mudahnya dipukul mundur oleh Sukue. Aku Sukue dari fraksi Ledakan Surgawi. Kalian semua hanya tinggal menunggu kehancuran kalian aja. Fraksi Ledakan Surgawi? Sampah macam apa itu? Ini adalah wilayah Akademi Seven Star. Kau sudah membunuh penjaga Akademi Seven Starku. Maka kau harus membayarnya dengan nyawamu. Gak peduli kau berasal dari mana. Saat mereka mau menyerang Sukue, mereka langsung terhenti kembali. Orang itu menghentikan pergerakan mereka. Berhenti kalian semua. Siapa yang berani menyakiti pemimpin fraksi Ledakan Surgawi? Hei, siapa itu? Berani-beraninya menyerangku dari belakang. Saat dia melihat ke arah serangan, apa? Kaisar Ming. Aku ini membantumu untuk membunuh musuhmu. Kenapa kau menyerangku? Segera Kaisar Ming memberikan penghormatan. Kaisar Ming menyambut kedatangan pemimpin fraksi. Pangeran Ming tampak bingung. Ayah, apa yang kau lakukan? Ergozi mulai tampil. Hahaha, saudara Sukue, bukankah ini pertunjukan yang bagus? Dewa ini membawa semua anggota dari benua bumi. Siapapun yang berani mengganggumu, kami semua akan membunuhnya. Hahaha. Para kultivator dari benua bumi satu persatu memperkenalkan diri mereka. Qin Xindian, Dekan Akademi Litian yang berada di bawah fraksi Ledakan Surgawi, memberi salam kepada pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Aku Yong Chonghe, Dekan Akademi Yuchen yang berada di bawah fraksi Ledakan Surgawi. Aku Sui Linglong, Master dari Istana Linglong yang berada di bawah fraksi Ledakan Surgawi, memberi salam kepada pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Aku Chung Chang Hong dari Istana Tianhua yang berada di bawah fraksi Ledakan Surgawi, memberi salam kepada pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Dengan serempak mereka berkata, salam hormat kepada pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Orang-orang dari Seven Star dan Pangeran Ming mulai kebingungan. Apa-apaan? Mereka semua adalah kekuatan utama di benua bumi. Bagaimana mungkin? Bahkan ayahku juga menundukkan kepalanya. Akhirnya Sukue membalas perkataan mereka. Ergozi, Duan Jude, dan kalian semua, ini kerja bagus. Aku sangat puas melihatnya. Aku udah lelah, jadi tolong urus sisanya. Di saat yang sama, tiba-tiba seorang lagi datang. Aku Dekan Akademi Seven Star. Siapa yang berani membuat masalah di bawah gunung Akademi Seven Star ini? Qin Sanli berkata, Dekan Akademi Seven Star, berlututlah kau. Dengan aura dari Qin Sanli, Dekan itu dipaksa berlutut di depannya. Apa? Half Golden Immortal? Dalam hatinya, sial, bagaimana bisa kalian memprovokasi orang seperti itu? Segera orang-orang dari Seven Star bersama dekannya langsung berlutut menyembah. Kami benar-benar tidak punya mata. Tolong maafkan kami, Tuan. Pangeran Ming mulai ketakutan. Ayah, fraksi Ledakan Surgawi ini, aku nggak bermaksud. Aku nggak pernah mendengar tentang fraksi ini sebelumnya. Kaisar itu dengan cepat langsung menampar Pangeran Ming. Dasar bodoh. Apa kau tahu bahwa orang yang coba kau sakiti adalah pemimpin dari kekuatan terbesar di benua langit? Cepat berlutut dan minta maaf. Pangeran Ming langsung berlutut. Tuan pasti memiliki hati yang luas. Aku benar-benar nggak tahu Gunung Tai. Tolong maafkan aku. Duan Jude berkomentar. Perkataanmu terdengar bagus sekali. Apa selama kau meminta maaf secara lisan, itu bisa langsung dimaafkan? Oh, jadi ternyata ada hal sebaik itu di dunia ini. Dekan Akademi Seven Star sadar akan kata satir yang dilontarkan oleh Duan Jude. Dia langsung memotong kaki orang-orang dari Seven Star yang terlibat dalam pertarungan ini. Dia berkata, penjaga gunung Akademi Seven Star secara pribadi menyinggung pemimpin fraksi. Aku akan memotong kaki mereka agar mereka tidak melakukannya lagi. Pangeran Ming mulai ketakutan. Enggak, aku nggak mau memotong kakiku. Ayah, tolong aku. Sampah macam apa fraksi Ledakan Surgawi itu? Ayah, cepat bunuh mereka. Kaisar Ming yang sudah terpojok langsung memegang kepala anaknya
dan memecahkannya di depan semua orang. Dia pun langsung berlutut. Aku mewakili negara Ming berjanji untuk setia pada fraksi Ledaka Surgawi. Aku secara pribadi sudah mengurus para pemberontak dan akan membantu Tuan untuk mencari jalan keluar dari sini. Ergozi dan Duan Jude terlihat terkejut. Ergozi berkata, "Hah? Dia benar-benar membunuh putranya sendiri. Dia benar-benar orang yang kejam ya." Kaisar berkata lagi, "Semuanya, bunuh para kultivator yang memberontak bersama dengan Pangeran Ming." Para tentara langsung bergegas membunuh semua kultivator yang ada di situ. Lapor pemimpin fraksi. Semua yang memberontak telah berhasil disingkirkan. Sekarang kami menunggu perintah berikutnya dari pemimpin fraksi. Dekan dari Seven Star juga angkat bicara. Pemimpin fraksi, Akademi Seven Star kami bersedia bergabung dengan fraksi Ledaka Surgawi. Aku melihat teman wanita Anda dan biksu gemuk itu terluka. Gimana kalau Anda beristirahat dan memulihkan diri di Akademi Seven Star kami terlebih dahulu? Aku pasti akan mencari ramuan terbaik untuk memulihkan teman Anda itu. Suke berkata, karena dekan sudah berniat baik, maka aku akan pergi ke sana untuk minum teh. Duan Jude yang sudah paham dengan karakter Suke langsung berkata, "Hahaha, minum teh. Akademi Seven Star ini benar-benar kurang beruntung tampaknya." Setelah masalah selesai, kelompok itu pergi ke Akademi Seven Star bersama dengan semua kekuatan besar. Karena ada banyak orang, Akademi Seven Star mengosongkan seluruh keluarganya dan memberikan banyak hadiah. Untuk mengungkapkan permintaan maaf, Dekan Akademi Seven Star sangat rendah hati. Meskipun Buddha Cheng dan Yuxi terluka parah, Akademi Seven Star memberikan ramuan terbaik untuk pemulihan mereka. Dan mereka lambat laun mulai pulih. Di sebuah ruangan, Suke berkata, "Kalian berdua, cepat ceritakan situasi yang terjadi selama aku tidak ada." Ergozi berkata, "Ini cerita yang panjang. Kau pasti tahu bahwa kami naik ke benua langit dunia immortal di bawah pemimpinan Hongyan. Aku nggak menduga kami akan langsung disambut sesampainya di Danau Giok. Ternyata Pai Chailing itu adalah ses dari Danau Giok. Dia mendapatkan kembali penampilan mudanya sekarang. Berkat statusnya, dia mengatur tempat untuk kami. Selama masa-masa itu, kondisi sangat tenang." Duan Jude melanjutkan, "Di Danau Giok, Chiang Hongyan dianggap sangat berbakat dan memiliki tubuh keberuntungan surgawi. Itu cukup untuk menjadi salah satu dari tubuh fisik terbaik di benua langit. Insiden ini mengejutkan Holy Mother dari Danau Giok dan dia segera merawat Hongyan. Setelah diberi harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, Hongyan memasuki tahap awal human immortal hanya dalam 2 tahun. Dalam hati Suke, aku tahu bahwa bakat Hongyan itu luar biasa, tapi aku nggak menduga itu menjadi salah satu terbaik di benua langit." Duan Jude melanjutkan, "Seharusnya itu jadi hal yang bagus." Lalu Ergozi menambahkan, "Tapi semua hal itu berubah pada saat Pai Chailing secara sukarela menurunkan posisi Senya, sehingga Chiang Hongyan memiliki kualifikasi belajar di Akademi Heaven Palace. Itu merupakan keberuntungan yang besar. Ada banyak orang kuat di Akademi Heaven Palace. Dan ada seseorang yang sangat pandai dalam arai. Demi menyelamatkanmu, Hongyan setuju untuk memasuki Akademi Heaven Palace untuk berlatih. Semua orang yang bisa masuk Akademi Heaven Palace adalah keberadaan dengan status yang luar biasa. Tapi Hongyan tidak kalah dengan mereka. Sehingga para pria mulai bernafsu memandangnya. Dan mereka menjadi serakah. Beberapa orang dengan latar belakang terkemuka menggunakan hubungan mereka untuk menekan Danau Giok dan meminta pernikahan kepada Danau Giok." Suke memotong, "Lagi-lagi begini. Berdasarkan pemahamanku tentang Hongyan, pasti dia tidak menyetujuinya kan?" Ergozi berkata, "Itu benar, Hongyan gak setuju. Jadi Danau Giok sangat menderita. Di antara para pria yang mengejar Hongyan, ada satu dari Sekte Sage yang merupakan paling kuat di benua langit. Dia memiliki tubuh Divine Being yang langka dan hanya muncul dalam jutaan tahun. Dia adalah anak ilahi yang disukai oleh langit sejak dia lahir. Dan kakeknya adalah Sekte Master dari Sekte Sage. Orang-orang dari Sekte Sage berharap dia bersama dengan Hongyan dan melahirkan keberadaan ilahi dengan keberuntungan surgawi. Itu adalah tubuh fisik terkuat yang pernah ada. Karena penolakan Hongyan, Danau Giok menerima penindasan yang kejam dari Sekte Sage. Agar Danau Giok tidak diganggu lagi, Hongyan hanya bisa setuju dengan jawaban yang ambigu. Dia berharap untuk berlatih dengan pikiran yang tenang sebelum menerobos ke ranah Earth Immortal. Setelah menerobos ke ranah Earth Immortal, mereka akan mendiskusikan tentang pernikahannya." Duan Jude menambahkan, "Bocah, sebenarnya dia sedang menunda waktu. Dia sedang menunggu dan berharap kau bisa datang untuk menyelamatkannya." Suke menjawab, "Kekuatan besar apa? Mereka semua tidak lebih dari manusia. Omong kosong dengan tubuh fisik terkuat. Jika mereka ingin memaksa wanitaku untuk menikahinya, aku akan pergi ke benua langit dan menghajar mereka." Ergozi berkata, "Sekarang kebebasan Hongyan dibatasi dan ada banyak orang kuat yang menemaninya bahkan saat dia keluar. Mereka bilang itu untuk melindunginya, tapi sebenarnya dia adalah tahanan rumah." Duan Jude ikut berkata, "Bocah Sekte Sage itu datang ke Danau Giok setiap harinya untuk menunggunya. Aku dan Ergozi tidak tahan lagi melihatnya. Jadi kami menantang mereka. Akhirnya kami malah diburu oleh mereka. Orang-orang dari Sekte Sage itu mengejar kami kemana-mana. Lalu kami melihat beritamu di peringkat Heavenly Tripod. Jadi kami memilih untuk pergi ke sini." Suke bertanya, "Terus gimana kabar Nona Liu dan Feve? Adikmu dan Nona Liu baik-baik aja.
Setelah Sekte Jile tiba di benua langit, kami telah membentuk kekuatan kecil. Karena mereka tidak terlalu kuat, jadi mereka tidak berselisih dengan dunia dan bisa berlatih dengan pikiran yang tenang. Syukurlah. Para wanita lain mengikuti Immortal Cixia di Nanchao. Apa kalian memiliki berita tentang mereka? Ergozi berkata. Bocah, apa kau tahu seberapa luas benua langit itu? Kau aja bahkan belum mengunjungi 6 domain celestial di benua bumi, apalagi benua langit. Dibandingkan dengan benua langit, benua bumi itu hanyalah tempat yang kecil. Di tempat sebesar itu, bagaimana mungkin kami bisa tahu berita tentang mereka? Suke merespon. Kau benar juga sih. Ini benar-benar gak terduga. Semua orang bisa bersenang-senang saat berada di 4 benua. Dan sekarang bertemu dengan mereka aja sangat sulit. Duan Judi berkata, sejujurnya, aku pikir masterku seharusnya sudah berada di dunia immortal. Dengan kualifikasinya, berkultivasi ke tingkat immortal bukanlah masalah. Hanya saja, aku gak tahu dia ada di mana sekarang. Suke berkata, karena ada banyak orang yang datang ke benua Xuan Huang, akan sia-sia kalau kita mendiamkannya begitu aja. Lebih baik, kita kirim perintah, suruh semua orang melakukan pencarian di seluruh benua Xuan Huang. Terus, cari juga di seluruh benua bumi. Sesampainya kita ke benua langit, kita akan langsung menghajar Sekte Sage itu. Ergozi juga ikut memanas-manasi. Bukan hanya Sekte Sage, tapi beberapa kekuatan yang menghajar Hongyan. Mereka itu berani bersikap sombong. Mereka harus diberi pelajaran. Suke menjawab, kau benar. Secara alami, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan lepas. Tapi aku pikir, saat aku pergi ke benua langit, aku tidak perlu bertindak. Mereka pasti akan datang dengan sendirinya. Tapi sebelum melakukan itu semua, aku masih punya hal yang perlu diurus. Kita bisa turun dari benua langit, tapi tidak bisa naik. Kita semua berada di benua Xuan Huang sekarang. Kita harus berpikir bagaimana cara untuk kita pergi ke benua langit. Dengan sombongnya Ergozi menjawab, hahaha, kau bertanya pada orang yang tepat. Hanya ada satu cara kembali ke benua langit, yaitu dengan kekerasan. Dewa ini tahu titik terlemah dari kedua benua. Itu disebut titik batas. Jika kau menemukan cara untuk memukul titik batas itu, kau bisa mengambil kesempatan untuk membuat celah dan kembali ke benua langit. Suke bertanya, menurutmu apa kau bisa menembus titik batas itu? Dewa ini sedang terluka dan sekarang tidak bisa melakukannya. Tapi bukankah kau punya tinju Raja Acting? Gimana kalau kau aja yang melakukannya? Dasar anjing sialan. Aku kira kau bisa melakukan sesuatu yang berguna. Ya udahlah, gak mungkin untuk menggunakan tinju Raja Acting. Tapi saat aku menerobos, aku mendapatkan pemahaman tentang kaki Raja Acting. Ya udah, kalau gitu kita harus mulai bergerak. Di bawah perintah Sukyue, Kerajaan Ming, Akademi Seven Star, dan semua kekuatan besar di benua bumi mencari keberadaan Immortal Cixia di benua Xuan Huang. Dan karena celah yang dibuat oleh Green Lotus, kekuatan Celestial Squid terus bocor. Dia hanya bisa terus mengisi kekuatan celestialnya agar bisa mempertahankan keadaannya. Setelah menjelajahi rumah harta karun Akademi Seven Star dan Kerajaan Ming, Suki akhirnya bisa mempertahankan keseimbangan kebocoran dan pengisian ulang kekuatan celestialnya. Tapi kultivasinya berbeda dengan saat dalam kondisi puncak. Ini benar-benar lubang yang tak berdasar. Tapi jika aku benar-benar bisa membesarkannya, Green Lotus ini mungkin akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Saat waktunya tiba, bukan gak mungkin bagiku untuk menjadi nomor 1 di dunia ini. Hongyan, kau tunggu aja di sana. Orang-orang itu pasti akan menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Saat Sukyue merenung, Buddha Cheng datang menghampirinya. Sukyue berkata, Master Cheng, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika bukan karena Master Cheng, Yuxi dan aku pasti sudah lama mati. Teman kecil Su, jangan terlalu sopan begitu ah. Jika bukan karena hamburger teman kecil Su, aku tidak mungkin akan sampai di sini. Jadi, aku harus membayar kembali bantuanmu itu. Dan ngomong-ngomong, jika teman kecil Su benar-benar ingin berterima kasih, seharusnya itu bukan padaku. Sukyue mulai tertunduk. Dalam hatinya, Lin Yuxi, sejujurnya, aku nggak tahu bagaimana harus menemuimu untuk saat ini. Aku harus bicara apa padanya? Buddha Cheng mengatakan lagi, teman kecil Su, ini adalah surat yang gadis itu minta aku bawakan padamu. Surat? Kita semua ada di Akademi Seven Star. Kenapa harus menulis surat? Teman kecil Su, apa kau nggak tahu? Setelah pulih dari lukanya kemarin, gadis kecil itu langsung meninggalkan Akademi Seven Star. Apa? Dia sudah pergi. Kultivasinya bahkan belum mencapai ranah immortal. Bagaimana bisa dia bertahan sendirian di dunia ini? Buddha Cheng berkata, dia mengobrol sedikit denganku sebelum dia pergi. Dia bilang, dia sudah melakukan hal yang buruk padamu dan mendorongmu menjauh darinya. Sekarang dia ingin lebih dekat denganmu. Tapi, dia menemukan bahwa jarak antara kalian berdua terlalu jauh. Teman kecil, dia adalah gadis yang baik. Jangan sampai kau kehilangannya. Sukyue mulai merenung. Bener aja. Meskipun Lin Yuxi adalah orang yang sangat kuat, dunia kultivasi ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana bisa dia mengatasi semua ini sendirian? Master Cheng, bisakah kau bantu aku menyebarkan kata-kataku kepada Akademi Seven Star? Suruh mereka mengirim seseorang untuk mencari Lin Yuxi. Gadis ini gak kuat. Seharusnya dia belum pergi terlalu jauh. Lindungi aja dia secara diam-diam. Setelah menerima perintah dari Sukyue, Buddha Cheng langsung pergi meninggalkan dia.
Beberapa hari kemudian, Dekan Akademi Seven Star buru-buru melapor pada Sukue secara pribadi. Agen rahasia telah menemukan Lin Yuxi dan berjanji akan melindunginya dengan segala cara di masa depan. Setengah bulan pun berlalu. Ergozi dan Duan Jude yang pergi keluar telah kembali. Mereka memberitahu Sukue bahwa mereka mendapatkan berita tentang Cixia. Ergozi berkata, "Bocah, ujian tanah misterius sedang diadakan di negara Lin. Itu berada di sebelah utara benua Xuanhuang. Mereka bilang ada wanita cantik di dalam sana. Dia bilang dia mengenal Sukue dan fraksi ledakan surgawi." Sukue merespon, "Wanita cantik? Bagaimana kau bisa yakin kalau itu Immortal Cixia hanya dengan berita seperti itu?" Duan Jude menambahkan, "Bocah, kau harusnya tahu kan bahwa fraksi ledakan surgawi tidak dikenal di benua Xuanhuang. Jika wanita itu mengenalmu, dia pasti naik dari dunia bawah atau turun dari benua bumi. Berdasarkan informasi itu, ada kesempatan besar bahwa dia adalah Immortal Cixia." Masuk akal juga sih perkataanmu ini. Yaudah, kita nggak usah buang-buang waktu. Ayo kita pergi ke sana. Saat itu, hanya Qin Sanli yang tinggal di Akademi Seven Star saat ini. Jadi, mereka berempat mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke negara Lin. Sekarang kita berada di tanah misterius di negara Lin. Qin Sanli berkata, "Aura dari tanah misterius ini agak tidak biasa." Ergozi bertanya, "Apanya yang gak biasa? Bukankah ini hanya tanah misterius biasa aja?" Pemimpin fraksi, "Tanah misterius ini tampaknya telah dibuka oleh orang-orang dari Sekte Qi. Sekte Qi adalah kekuatan terbesar di benua bumi, dan Akademi Ding Tian yang bertarung denganmu di Weststream ada di bawah perintah mereka." Duan Jude berkata dengan nada meremehkan, "Sekte Qi apa? Aku nggak pernah mendengarnya di benua langit." Qin Sanli menjelaskan, Sekte Qi adalah kekuatan terbesar di benua bumi, dan mereka memiliki cabang di semua alam immortal besar. Jika mereka yang membuka tanah misterius ini, kemungkinan ada Master Golden Immortal di sini. Karena mereka mendengar Master Golden Immortal, Ergozi langsung berkata, "Golden Immortal? Hahaha, tiba-tiba aku ingat ada sesuatu yang aku harus lakukan." Duan Jude mengatakan kata yang sama seperti Ergozi. Sukue dengan marah berkata, "Hei, kalian cepatlah kembali. Kita ini tidak akan masuk. Kita hanya menunggu aja di sini. Ujian tanah misterius ini akan segera berakhir. Kita hanya akan menunggu mereka sampai keluar." Akhirnya mereka berdua kembali. Hehehe, ternyata begitu toh. Ya udah, kami berdua akan tetap di sini kok. Di saat mereka semua sedang menunggu, Ergozi merasakan sesuatu. "Bocah, aku merasakan ada aura aneh di dalam sana. Rasanya itu sedikit mirip denganmu." Ergozi, "Apa maksudmu?" "Aku nggak tahu. Aura itu sepertinya seperti item ilahi." Qin Sanli berkata, "Wakil pemimpin, apa yang kau rasakan mungkin benar-benar item ilahi. Tanah misterius ini disebut alam Dewa Neraka. Konon katanya kediaman Dewa Neraka ditembak jatuh saat bertarung dengan para dewa." Sukue berkata, "Alam Dewa Neraka? Metode penempaan tubuhku juga disebut paksaan Dewa Neraka atau tubuh penjara Wanzeng. Sekarang tubuh penjara Wanzeng kita ganti aja ya. Jadi paksaan Dewa Neraka." Qin Sanli tampak kaget. "Pemimpin fraksi, kau ternyata mempelajari tubuh paksaan Dewa Neraka?" Ergozi berkata, "Tepat sekali. Aura itu sangat mirip dengan metode penempaan tubuhmu." Sukue bertanya, "Qin Sanli, apa kau tahu metode penempaan tubuh ini?" "Iya, aku pernah mendengarnya. Berdasarkan catatan buku kuno, sebelum Dewa Neraka menjadi dewa, dia memahami terlebih dahulu fisik dari Overlord, yaitu tubuh kuat Dewa Neraka. Lalu seorang murid Buddha merenungkan patung Dewa Neraka dan menyadari sebuah metode penempaan tubuh. Dan itu adalah metode penempaan tubuh paksaan Dewa Neraka." Duan Jude menambahkan, "Jadi menurutmu, kemungkinan ada metode penempaan tubuh kuat Dewa Neraka yang asli di dalam sana?" "Ya udah, apa kau ingin masuk dan melihatnya?" Qin Sanli berkata, "Tanah misterius ini akan segera ditutup. Jika kau terjebak di dalamnya setelah masuk, akan butuh waktu 100 tahun untuk bisa keluar. Jadi jangan gegabah." Ergozi dengan semangat berkata, "Saudara Sukue, jika ada sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatanmu di dalam sana, kami akan mengikutimu masuk pergi ke sana tanpa ragu." Sukue berkata, "Kalian itu jangan pura-pura baik di depanku. Aku tahu kalian hanya ingin masuk dan melihat apa ada benda berharga di sana." Dengan serempak mereka menjawab, "Hehehe, ya itu sekalian juga." Di saat yang sama, satu persatu orang muncul dari tanah misterius. "Lihatlah, para kultivator udah mulai keluar dari tanah misterius. Sepertinya waktu penutupannya sudah dekat." Saat Sukue melihat orang-orang itu, dia menemukan seorang wanita, yaitu Lan Xingyue. Sukue langsung menghampirinya. "Nona Lan, aku nggak menduga bisa melihatmu di sini." "Apa? Rekan kultivator Su? Apa kau baik-baik aja? Setelah kejadian di saluran ruang itu, aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu." "Tenang aja Nona, aku baik-baik aja kok. Terus, di mana adikmu?" Aku terpisah dengan adikku. Setelah jatuh ke dalam kehampaan, aku jatuh ke benua Xuanhuang. Untungnya, aku masih hidup." Sukue coba menenangkan Lan Xingyue. "Udah Nona, kau tenang aja. Dia pasti baik-baik aja kok." Qin Sanli berkata, ternyata saat pemimpin fraksi mengatakan bahwa dia memiliki 8 tunangan, ternyata itu beneran.
Tiba-tiba sekelompok orang datang. Duan Jude merespon, "Aura siapa ini? Seseorang sedang datang kemari." Kinsanli menjelaskan, tanah misteriusnya akan segera menutup. Sepertinya orang-orang yang datang itu dari Sekte Qi. Sukue menjawab, "Sekte Qi? Mereka tepat waktu dong. Pertarungan Dewa Ekstrim itu mengakibatkan aku kehilangan pikiranku selama 2 tahun. Jadi aku ingin membalas dendam kepada mereka." Kinsanli langsung menambahkan, "Tapi tekanan ini sepertinya itu adalah 3 orang dari Golden Immortal." Sukue langsung berpura-pura, "Belum terlambat untuk balas dendam dalam 10 tahun bagi seorang pria. Ya udah, ayo kita pergi aja ke tanah misterius dan mencari harta karun itu. Para Golden Immortal ini seharusnya tidak akan bisa memasuki tanah misterius." Sukue berkata pada Nonalan, "Nonalan, kita memiliki musuh yang sedang mengejar kita. Untuk menghindari mereka, kita akan pergi ke tanah misterius untuk sementara. Jika kau tidak ingin terlibat, kau bisa segera pergi sekarang." Dengan yakin Nonalan berkata, "Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Aku akan pergi denganmu." Duan Jude dan Ergozi mengingatkan, "Bocah, mereka akan segera datang. Ayo kita cepat pergi." Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi ke tanah misterius. Dan tidak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Qi tiba. Orang itu berkata, "Barusan itu orang-orang dari fraksi Ledakan Surgawi kan?" Seseorang menjawab, "Master Kaisar Qi, mereka bersembunyi di tanah misterius. Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mencarinya?" Kaisar Qi menjawab, "Pria ini adalah kaisar dari Sekte Qi. Kultivasinya berada di puncak Golden Immortal. Tanah misterius akan segera tertutup, dan itu akan dipenuhi oleh bila angin ruang, dan itu akan terbuka kembali dalam 100 tahun. Mereka pasti akan keluar, atau mereka akan memilih untuk tinggal di dalam sana selama 100 tahun, dan dimusnahkan oleh bila angin ruang." Seorang pria tua juga berkata, "Iya, kita akan menunggu di sini aja. Tadinya aku akan pergi ke domain Celestial Chen Yuan untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Tapi aku nggak menduga akan bertemu dengan mereka di sini. Kali ini mereka semua harus mati." Terus murid itu berkata, "Bagaimana dengan Dekan Lin?" Kaisar ini menjawab, "Nggak masalah, biarkan aja dia melanjutkan pemulihannya. Dan kami akan membantunya membalaskan dendam. Bahkan jika Sukue tidak bisa keluar dari sana, kita akan menunggu di sini selama 100 tahun dan membawa mayatnya kembali. Kita berpindah ke tanah misterius Dewa Neraka." Kinsanli berkata, "Semua orang sudah pergi, yang tersisa cuma kita. Orang-orang dari Sekte Qi itu sepertinya terjebak di depan pintu masuk. Ini akan merepotkan. Kita berada dalam dilema. Setelah pintu masuknya tertutup, tempat ini akan dipenuhi oleh bila angin ruang. Kita tidak akan bisa menahannya." Sukue menjawab, "Nggak apa-apa, itu bukan masalah besar. Sebelum tanah misteriusnya tertutup, kita tinggal gunakan jimat untuk kembali ke domain Celestial Chen Yuan. Selama mereka tidak mengejar, itu tidak akan masalah." Kinsanli menjawab, "Tampaknya aku terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak perlu." Dalam hatinya, siapa juga yang akan memikirkan tentang jimat pemecah ruang? Kekuatan biasa tidak akan memiliki latar belakang untuk penggunaan jimat pemecah ruang. Ergozi berkata, "Lihat ke sana, dewa ini merasakan aura itu dari arah sebelah sana." Lan Xingyue mencegah mereka, "Jangan, kau tidak boleh pergi ke sana." Ergozi menjawab, "Kenapa? Kenapa kita nggak boleh pergi ke sana? Apa kau cemburu karena dewa ini menemukan harta karun?" Lan Xingyue menjelaskan, "Dataran ini dipenuhi oleh kabut dan banyak kultivator yang mencoba masuk. Semua orang tanpa terkecuali, mereka semua meleleh saat terkena awan kabut itu. Itu sangat mengerikan." Kinsanli menjelaskan lagi, "Nona itu benar. Aku pernah pergi ke tanah misterius Dewa Neraka saat berlatih dulu. Setiap kali terbuka, orang-orang yang tidak percaya ada Dewa Neraka mencoba masuk, dan juga ada rumor tentang warisan dari Dewa Neraka." Sukue berkata, "Berdasarkan pengalamanku dari novel yang aku baca, pasti ada harta karun bagus di tempat berbahaya seperti itu. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memasukinya?" Kinsanli berkata lagi, "Awan dan kabut itu hanyalah penampakannya aja. Sebenarnya, seluruh daratan ini merupakan tempat pengorbanan besar. Jika kau masuk sesuka hati, kau akan dikorbankan dan terbunuh di tempat. Pernah ada beberapa orang yang berhasil keluar dari sana menggunakan artefak immortal pelindung tubuh. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Itu hanyalah perjalanan yang sia-sia." Artefak immortal. Kebetulan, aku juga punya hal itu. Kinsanli mengingatkan, "Tapi kan gak ada apa-apa di sana. Ngapain juga mengambil resiko?" Ergozi juga berkata, "Apa yang kau tahu? Bisakah warisan semacam itu ditemukan secara normal? Orang-orang itu pasti tidak tahu tentang menggali ke bawah tanah." Kinsanli berkata lagi, "Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan hal itu? Mereka membawa artefak immortal. Mereka sudah mencoba memeriksa langit dan menggali tanah. Tapi setiap jam di wilayah itu akan kembali seperti semula. Dan mereka tidak bisa menemukan apa-apa." Ergozi masih berkata dengan percaya dirinya, "Mereka itu pasti salah gali. Saat dewa ini di negara R di bumi dulu, aku pernah bertanya pada seorang pria yang ahli. Dia itu bisa menggali apa aja. Namanya Glotfinger. Dewa ini meminta dia agar mengajariku. Dan sekarang dewa ini sudah mendapatkan pencapaian yang besar. Biar aku aja yang menggali. Aku pasti akan menemukan sesuatu yang bagus." Sukue langsung menggampar Ergozi, "Dasar idiot. Kau kira itu mudah? Ya udah, kalian tunggu aja di sini.
Aku dan Ergozi akan memeriksanya. Ergozi bertanya, kenapa aku harus ikut? Aku punya artefak immortal pelindung. Dan kau punya tubuh yang super kuat. Awan kabut itu pasti tidak akan berpengaruh padamu. Ergozi berkata, awan kabut itu sangat berbahaya. Bahkan jika tubuhku ini kuat, aku tidak mau pergi denganmu. Suki langsung berkata, apa kau nggak mau tahu busuk? Dengan cepat Ergozi mengganti jawabannya. Oke, kita deal. Kinsanli dan Nonalan tampak bingung dengan perubahan cepat dari Ergozi. Suki berkata, yaudah, kalian tunggu aja di sini, jangan kemana-mana. Aku dan Ergozi akan kembali setelah menemukan warisannya. Mereka berdua memasuki tempat itu. Seluruh tempat ini ditutupi oleh kabut. Nggak ada cara untuk melihatnya. Kabut ini juga sangat korosif. Nonalan benar, jika kultivasimu tidak cukup, kau akan langsung meleleh oleh kabutnya. Ergozi berkata, apanya yang benar? Dewa ini nggak merasakan apapun. Aduh, satu buluku kok tiba-tiba rontok? Dengan kesal Suki berkata, anjing sialan, jangan belaga sombong di sini. Sebelumnya, aku banyak menerima harta karun di West Rim. Dengan begitu, aku akan menggunakannya untuk menahan kabut ini. Suki langsung menggunakan artefak immortal, yaitu Bronze Armor. Mereka terus menelusuri tempat ini. Ergozi bertanya, bocah, aku rasa kita sudah masuk ke dalam arenya. Fluktuasi dari 5 elemen di sini sangat kuat. Lalu tiba-tiba Suki tertelan ke dalam pasir. Ah, Ergozi, hati-hati, ini adalah pasir hisap. Aduh, pasir hisap ini sungguh aneh. Aku sama sekali nggak bisa lepas. Ergozi bertanya, tapi kenapa aku nggak terhisap? Padahal kan aku tepat di depanmu. Cepat pegangan. Suki berpikir, aneh, kenapa hanya aku yang terhisap? Menurut Nonalan, banyak orang yang langsung mati setelah memasuki kabut. Apa mungkin ini adalah cara yang benar untuk memasuki warisan Dewa Neraka? Orang-orang itu tidak menemukan caranya karena mereka tidak mempelajari metode penempaan tubuh pemangsaan Dewa Neraka dan tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisinya. Dengan santai Suki berkata, Ergozi, ini mungkin cara yang benar untuk memasuki warisan Dewa Neraka. Aku akan pergi dulu. Ergozi tampak kesal. Apa-apaan? Kenapa dewa ini nggak bisa masuk? Aku nggak terima ini. Aku juga mau pergi ke sana. Sekarang Suki sudah berada di dalam pasir. Gelap sekali. Aku nggak bisa melihat apa-apa. Tapi aku tidak merasakan ada bahaya di sini. Lalu tidak berapa lama kemudian, tibalah dia di sebuah tempat yang sangat besar, di mana di sekelilingnya ditutupi oleh awan yang sangat tebal. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.